Bapak Ibu percaya atau tidak, zikir dengan kerja itu sama hebatnya. Surat Waqiah dengan orang kerja 24 jam itu sama hebatnya. Kalau uji-uji keyakinan Pak, sama-sama hebatnya. Orang lagi sulit nih, baca Waqiah dengan yakin. Berapa yang dibutuhkan, berapa kali dia baca nanti ketahuan. Karena kami mengalami itu. Jadi itu bukan sufi yang asli, itu hadanallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ba'd. Baik Bapak Ibu, para guru, para masyayikh, kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Tadi kita berhenti di kajian hati. Jadi ketika Nabi mengatakan amal terbaik itu iman, maka kembali ke kajian pembukaan, badiru bil a'mali fitanan, hendaklah segera kalian beramal sebelum terjadi fitnah. Fitnah itu artinya kekacauan. Dan corona ini Bapak Ibu, ini salah satu kekacauan itu. Kacau gak struktur kehidupan kita? Kacau. Anak-anak gak sekolah, tapi pasar ramai. Masjid mulai ditutup di kota-kota besar, tapi mall dibuka. Itu agak aneh. Orang ngumpul-ngumpul di kafe yang ditutup masjid. Itu mulai aneh. Belum, dan itu bukan hanya masjid, gereja ditutup, vihara ditutup semua. Jadi kita nggak berkecil hati juga. Oh ini skenario menghancurkan umat Islam. Bukan, menghancurkan semua agama. Bukan menghancurkan umat Islam, menghancurkan semua agama, menghancurkan nilai sosial. Akhirnya Bapak Ibu sudah nggak berani salaman. Coba tanya ke dokter paru-paru nanti, ada nggak efek kalau kita kelamaan pakai masker? Ya. Kalau kami di Jakarta selalu pakai biasanya, ya, biasa pakai. Cuma di rumah, di kampung kayaknya lumayan aman, insya Allah, amin. Zona hijau apa kuning Pak? Oranye. Waduh, gawat juga tuh. Semoga dengan husnuzan kita kepada Allah, jangan takabur lu Pak, jangan sombong dulu. Nah, itu corona begitu. Aduh barang tuh. Cuma kita hati-hati saja ya. Kalau emang syak pakai prokes. Nah, kalau kejadian dakwah anda pakai prokes, jangan salah masjid kok ya. Sebanyak itu kita berinteraksi di luar ya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, itulah bagian dari fitanan. Maka yang bisa menyelamatkan orang ketika terkena corona itu kolbunya. Sebab corona itu bukan hanya penyakit fisik Bapak Ibu. Efek virus corona itu lebih dari fisik. Tidak hanya sekedar sesak nafas, hidung penciuman, tidak. Kami mengalami itu. Tapi lebih dari itu, ada ketakutan yang luar biasa. Takut mati, takut begini, takut begitu. Nah, ini yang paling bahaya dari corona. Jadi psikis, apalagi diisolasi sendiri, oh itu lebih dahsyat tuh. Nah, kalau seandainya terjadi nih, pahit-pahit nih, pahit-pahit Bapak Ibu, ada yang diisolasi, bukan mandiri, di karantina, tidak percaya kalbunya, stres, tambah cepat kematian. Maka sebelum itu terjadi, belajarlah ilmu iman, ilmu kolbu, ilmu zikrullah di kolbu, sehingga nggak kesepian seandainya itu terjadi. Kan kita nggak tahu tahun kini, tahun depan kan nggak tahu. Tahun sebelumnya rapid, sekarang swab, hidungnya dicolok-colok tuh ya, masya Allah. Itu fitnah itu Pak, itu fitnah. Jadi akhir zaman itu sudah kelihatan, dan itu semua dunia, bukan hanya Indonesia. Jadi jangan kemudian dikait-kaitkan dengan pemerintah, dengan partai tertentu. Nggak ada kaitan. Amerika paling parah, Cina parah, Inggris parah. Jadi mulai dewasa, berpikir itu dewasa ya. Nah sekarang jangan sibuk menyalahkan siapa-siapa. Sekarang mulai kolbu sudah siap belum kalau itu terjadi? Kolbu yang bercahaya tidak akan pernah kesepian.
awak ketakutan ndak ada ketika ketek sampai kini? Mungkin ibu-ibu, adik-adik, mungkin ada sebagian kalau mati lampu ketakutan ndak, berteriak ndak? Ya, ada yang ketakutan. Jadi di dunia kalau gelap lampu awak ketakutan, sedangkan dalam diri awak ada alam-alam lain yang lebih banyak yang kita itu secara tidak sadar itu menggunakan itu. Itulah alamnya qalbu, alamnya hati. Kalau di hati tidak ada sumber cahaya, tidak ada pelita di dalamnya, apa yang terjadi? Kalau kacau di luar, di dalamnya lebih kacau. Dan itulah yang membuat cepat kematian, psikis. Jadi psikis itu berbahaya. Jadi tugas Buya-Buya menenangkan, bukan kemudian kena hoax. Oh nado karena itu konspirasi. Terserah mau konspirasi, itu barang ado. Ya. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, tugas para guru menyelamatkan kolbu umat. Kolbu umat kita selamatkan. Dan vaksin terhebat itulah kalimah la ilaha illallah. Dalilnya jelas. Bapak Ibu percaya sama vaksin atau Allah? Percaya ke dokter atau ke guru mengaji? Kayaknya guru mengaji kurang percaya kalau gini nak. Kok percaya ke dokter? Kalau guru mengatakan zikir sekian, oh itu bid'ah tuh ya. Gagah lo murid pada guru gini. Tapi kalau dokter mengatakan, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan daging, kolesterol. Tapi kalau guru disuruh kurangi makan daging 40 hari koyo. Oi, Buya mengharamkan yang halal yo. Salah faham, gagal faham. Gak mungkin lah seorang ulama, seorang buya, seorang hamba Allah mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan, gak mungkin. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, mari kita selamatkan hati kita. Kolbu itu tempat Allah memandang. Layak gak kolbu kita dipandang? Imam Ghazali memberikan contoh. Awak punya ruang tamu godang kedatang, tamu terhormat kedatang, pejabat akan datang ke rumah, tiba ke rumah bertamu, di rumah sedang ada di kursi itu, ndak usahlah anak awak, di situ ada kain bertebaran, kita berhasil ndak? Ya, malu kalau beko dilihat oleh. Bahkan dulu di zaman-zaman Orde Baru, kami masih ingat itu, karena Pak Lurah dulu ya. Jadi kalau kadatang gubernur, kadatang presiden, masuk Pak Soeharto dulu, jalan-jalan dibersihkan. 2 bulan sebelum itu ditanam-tanami itu di jalan. Pokoknya ibu-ibu dulu luar biasa, di Payakumbuh dulu ya. Rapi itu banyak bunga-bunga itu di jalan. Inilah dihadang deh kaki limo. Semoga diberkahi jolah rezeki rantu. Berarti jalan rezeki ya, jalan aktivitas ekonomi. Kami masih ingat tuh foto-fotonya dan aktivitasnya. Orang menunggu dengan takzim, dengan tawadu, tadarru ya, padahal itu untuk Allah tuh ya, untuk mendapatkan salam Pak Soeharto. Jalan-jalan dirapikan, khawatir nanti terlihat ada rumput liar oleh Pak Soeharto. Bayangkan kalau kini orang kan tidak hormat jo presiden ya kan. Orang kinilah hebat-hebat ya. Yang tidak hormat jo pemimpin. Ya, lah berubah kini akidah orang, lah berubah adab, lah berubah. Padahal ilmunya sama, mungkin karena faktor-faktor politik lah, wallahu alam. Bapak Ibu yang melakukan Allah, kalau kita menghormati pejabat atasan, presiden, pemimpin, lalu menyiapkan jalan yang bagus, khawatir terlihat ada sampah. Imam Ghazali pun mengatakan begitu. Suatu kampung mendengar kabar ada seorang raja akan datang, dia akan bersihkan jalan-jalan di kampung. Dia baguskan, khawatir mata sang raja terganggu oleh sampah-sampah atau rumput yang tumbuh liar. Kira-kira kalau Allah ingin memandang kalbu kita, lah pantas belum dipandang, atau banyak rumput liar di situ, atau banyak kotoran di dalam. Nggak usahlah rajo, nggak usahlah presiden. Kalau ada WC bau doyeng. Lain nama bang Yesus itu pak, nggak. Kita siram-siram nggak aja hilang, cari tempat yang lain. Dan itu kejadiannya banyak kan di
di masjid-masjid Ahlus Sunnah, pesantren-pesantren Ahlus Sunnah, alah masalah juga. Ya. Kita sedang tahan dengan bau itu. Mohon maaf Bapak Ibu, bau penyakit di dalam kolbu itu lebih bau, lebih dahsyat daripada bangkai, bahkan bau jengkol. Lebih dahsyat. Malaikat pun tidak berani untuk lewat. Maka Allah menyebutnya fi qulubihim maradun, di kolbunya ada penyakit. Summa qasat qulubuhum, lalu kolbu mereka mengesat, mengeras. Bahaya itu. Maka untuk memvaksin kolbu itu, supaya tidak masuk virus-virus akhir zaman, fitnah akhir zaman, caranya cuma satu. La ilaha illallah hisni. Allah berfirman, la ilaha illallah itu adalah bentengku, vaksinku, obat dariku. Pakailah kalimat itu. Pakai kalimat itu. Nabi Yunus ditelan ikan disebut al-hut. Entah ikan apalah terjemahannya, mungkin ikan-ikan raksasa lah di dalam laut. Karena tenggelam di dalam, jauh, disebutlah Nun, Zunnun. Zunnun itu yang jauh tenggelam di dalam. Beliau melarikan diri dari tugas, melarikan diri dari masalah, bukan menyelesaikan masalah. Dapat masalah baru, ditelan deh ikan. Ketika di kapal, beliaulah yang paling berat. Itu Allah zahirkan kalimah di dalam kalbunya. Nah, itu yang jarang dibahas itu. Jadi ketika beliau melarikan diri masuk kapal, kapal oleng, maka mesti mengurangi satu penumpang. Setiap ditimbang yang gemuk-gemuk, gendut-gendut itu aman. Giliran ditimbang Nabi Yunus, itu kok berat. Allah zahirkan beratnya kalimah. Allah zahirkan saat itu. So, Nabi Yunus tidak berat, badannya kurus. Kayak beliau lah badannya. Kurus sehat. Tapi beliau paling berat, Pak. Maka nahkoda, bro Yunus. John, kalau bahasa luar. Yunus kan jadi John. Angku keluar. Keluarnya dahsyat, dibuang dari kapal. Ditelan langsung deh. Dalam hadis dikatakan, orang yang menuntut ilmu dan guru yang mengajarkan ilmu itu didoakan hatta oleh al-hut, oleh ikan di lautan. Ikan itu dulu mendoakan Nabi yang ditelan itu. Kini ditelannya. Pak kira-kira ikan itu tidak tahu yang ditelannya orang yang doakan tuh. Sampai dalam perut ikan tidak bisa diolah, kiranya kalimah itu bertubuh. Jadi ilmu debusnya kira-kira. Sehingga taring ikan itu tidak bisa menghancurkan tubuh Nabi Yunus, sedikit pun tidak luka. Itulah makna hadis Abu Daud, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'il alim. Bah kira-kira Covid nak nampak kan? Tapi jaleh, percaya ada beritanya banyak. Ku ikan taringnya sebesar itu tidak bisa menembus tubuh Nabi Yunus. Amalkanlah kaji itu. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'il alim. Bukan dihafalkan, dipakaikan dengan nama Allah. Siapa yang bersama namanya, maka tidak ada yang menyakiti baik di langit ataupun di bumi. Virus Covid itu di langit atau di bumi? Di bumi. Ya di bumi nak. Tidak akan bisa aja, insya Allah. Ikhtiar kita secara rohani. Jangan sombong lalu ikhtiar secara fisik lalu merasa selamat. Belum tentu. Kolbunya harus dibereskan. Syak saja sedikit masuknya Pak. Syak awak bersalam je kawan masuknya. Sebab syak itu penyakit di kolbu, melemahkan imun. Kau pandangan versi sufi kau tasawuf. Sebab kami pun belajar psikologi, S2, S3 kita belajar psikologi, ilmu nafs. Ilmu nafs itu dulu cabang dari filsafat, tapi sempurnanya ilmu nafs itu dengan ilmu tasawuf. Makanya banyak beberapa peneliti-peneliti psikologi itu datang ke rumah, datang ke ribat kajian gitu, sekedar melengkapi, memantapkan teori-teori mereka. Ya, pelajarilah ilmu itu ke ahlinya, nanti imunnya mantap. Awak saya nak mau berubah ke sembarang dokter, ya nak. Apalagi
berguru ke sembarang guru, bergurulah ke guru yang kalimah itu menyatu dengan dirinya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Sanusi di akhir kitab Aqidah Sanusiyah, Aqidah Ahlussunnah. Jika kalimah itu sudah bercampur dengan darah, menyatu dengan daging, kira-kira kalau dicabutnya di malaikat maut bah kira-kira. Yo lambe-lambe, pelan-pelan, lembut-lembut. Khawatir belum menyakiti kekasih Allah. Kalaupun mati ya, kalau yo mati yo takdirnya yo corona, matinya husnul khotimah ya. Maka Bapak Ibu, ayo mulai belajar tauhid yang asli, akidah iman yang benar, yang tepat, langsung ke ahlinya belajar latihan zikir. Itulah akidah Ahlussunnah yang sebenarnya, itulah imunitas kalbu. Jadi kami bukan dokter lain. Dokter mengobati fisik, nyuntik Bapak Ibu. Ya, kalau dokter nyuntik kepala jati. Mengenai ketaatan kita. Di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkuda. Jadi karena beliau itu percaya akan takdir Allah, beliau percaya akan jalan ikhtiar. Sahabat ini sudah ketemu dengan Rasulullah yang membiarkan untanya tanpa diikat. Mana unta? Ya. Ada di luar Rasulullah. Sudah diikat belum? Kenapa tidak diikat? Ya. Karena percaya. Itu kalau milik kita dia akan tetap di situ. Oke, pertanyaannya? Pertanyaannya dengan corona ini, banyak orang tidak percaya. Ada yang percaya. Oke. Tapi ikhtiarnya tidak dijalankan. Oke. Termasuk pakai masker. Oke. Kondisi kita di sini termasuk sendiri tidak pakai. Oke. Ya. Nah, bagaimana ikhtiar umat ini? Baik. Kalau seandainya yang dicontohkan tidak Baik. dilakukan. Kami ikut mazhab Dr. Yusri di Mesir, dokter. Yang perlu pakai masker itu orang sakit. Jadi mohon maaf, kita beda mazhab. Lah. Play. Ya. Saya pernah dialog dengan teman saya Ustaz. Teman saya perhati ya kan. Jadi mereka mengatakan membantah Sufi ini dengan alasan bahwasanya Imam Syafi'i itu mengatakan asas Sufi itu jahul, asas tasawuf al-kasul, ya. Oke. Yang saya tanyakan Ustaz, apakah benar Imam Syafi'i berkata seperti itu, dan kalau benar tasawuf yang bagaimana yang maksud Imam Syafi'i? Baik, bagus ya. Itu pertanyaan yang lebih berbobot ya. Ada kawan-kawan kita yang anti tasawuf menggunakan kalam Imam Syafi'i untuk menghantam tasawuf. Untuk menghantam tasawuf. Apa kalam Imam Syafi'i? Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Manaqibus Syafi'i. Dalam manaqib kitab, jangan-jangan kawan itu tidak tahu kitab Manaqib Syafi'i kan? Punya enggak kawan itu kitab Manaqib Syafi'i? Jangan-jangan dapat dari Google. Karena dapat dari Google nggak faham maksud Imam Syafi'i, sebab kitabnya setebal itu. Dikarang oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, coba kena-kena. Siapa mengarang kitabnya? Al-Baihaqi. Dan diulang kembali oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Cuma kasus yang begini itu diriwayatkan dengan jelas oleh Al-Baihaqi. Jadi beliau melihat ada sufi, tapi sufi palsu, mutasawwif, tapi disebut itu kalimatnya sufi. Orang yang bersembunyi dengan tasawuf, padahal dia aslinya pemalas untuk tidak bekerja. Jadinya tidak bekerja, alasannya hanya sufi. Yakin kurang, doa kurang loh, zikir kurang loh. Kasul itu artinya pemalas amalan, pemalas bekerja, pemalas berzikir. Ya malas semua. Bapak Ibu percaya atau tidak, zikir dengan kerja itu sama hebatnya. Surat Waqiah dengan orang kerja 12 jam itu sama hebatnya. Kalau uji-uji keyakinan kan sama-sama hebatnya. Orang lagi sulit nih, baca Waqiah dengan yakin. Berapa yang dibutuhkan, berapa kali dia baca nanti ketahuan. Karena kami mengalami itu.
Jadi itu bukan sufi yang asli, itu sufi yang nyamar. Zikiran jarang, tapi pakaian sufi. Dompet payah, karajo nak do. Zikirlah kurang, karajo nak do. Ditanya dia orang, bade engkau ndak bekerja? Apa jawabnya? Saya sufi. Maka Imam Syafi'i menyindir sufi-sufi palsu. Panitia. Jadi mereka ini menggunakan satu riwayat tidak sesuai yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Imam Baihaqi kan menjelaskan, Imam Fakhruddin Ar-Razi nanti menjelaskan, yang paling paham kalam Imam Syafi'i kan Syafi'i. Inilah hipokritnya mereka. Giliran bermazhab gak boleh ikut Syafi'i, giliran mau menghantam sufi pakai Imam Syafi'i. Nang kalamak parinya aja. Ya. Ini dah, Bapak ya Habib. Pakailah masker Buya Habib tuh. Udah kritik lu Buya Habib bilang kok. Di riwayat Imam Kusyairi sezaman Imam Al-Baihaqi, bahkan guru murid. Imam Kusyairi itu nulis kitab Risalah Kusyairiyah. Di belakang kitab, di akhir-akhir ada kisah antara Imam Ahmad, Imam Syafi'i, lalu ada seorang sufi yang asli. Sufi yang asli. Mungkin pernah kami hikayatkan di sini. Imam Ahmad mengatakan, ya Aba Abdillah, ya Muhammad bin Idris, Tuan Guru Muhammad bin Idris, ambo ingin menguji seorang sufi kok. Sebab Imam Syafi'i pernah berkalam tadi sebelumnya, sufi itu pemalas, sufi itu jahil, tidak tahu dia dalil, kan gitu. Tapi Imam Syafi'i ketika melihat sosok yang lewat, Imam Syafi'i mengatakan, ya, jangan wahai Aba Abdillah, jangan wahai Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Syafi'i dengan kasus yang berbeda, orang berbeda, beda sikap. Ada sufi palsu, ada sufi asli. Kok sufi asli nanti bu? Jangan salah, Imam Kusyairi ahli hadis, Imam Baihaqi ahli hadis. Orang yang menggunakan riwayat beliau bukan ahli hadis. Oke, lewatlah orang itu, bertanyalah Imam Ahmad, ngetes, hei sufi, apa pendapatmu jika seseorang sholat, dia bingung sholat zuhur, tapi bingung ini 3 rakaat atau 4 rakaat, kira-kira jawab apa? Kalau dia tolibin aja jawabnya Syusawi, sebelum Syusawi jadiin 3 dulu, bertambah aja lain, kan gitu. Itu jawaban fikih. Kalau jawaban hadis diriwayatkan dari fulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi salat Syusawi gitu. Maunya Imam Ahmad begitu. Tapi sang sufi yang asli, beliau menjawab dengan jawaban yang tidak terkira oleh Imam Ahmad. Ya Abu Abdillah, Tuan Guru Abu Abdillah, engkau kan orang alim. Kalau ada seorang murid lalai mengingat Allah, kurang mengenal Allah, ajarkan dia mengenal Allah, baru ajak sholat. Pingsan Imam Ahmad langsung. Fasaiqa Ahmad, Imam Ahmad langsung pingsan. Itu kalau Imam Ahmad karena kalbunya lembut, beliau pingsan. Ada beberapa orang berteriak. Itu tadi disuruh salah satu jamaah beliau, kita bahas tentang masalah la ilaha illallah. Langsung keluar tuh ekstase kawan-kawan tuh. Itu bukan jin, itu normal, itu biasa. Kayak kita nonton bola lah, bola mau masuk ke dalam, ya, kira-kira begitu. Ya, lah, udah 8:30 tadi. Ya. Jadi gini Ustaz, biasanya di kampung saya, ini setiap ada orang meninggal dunia, biasanya dia datang sholawatan. Tapi didengar dari beberapa pendapat Ustaz, ada yang beranggapan bahwa sholawatan ini tergolong bid'ah. Apakah itu benar Ustaz? Sholawat kok bid'ah? Sholawat itu perintah langsung dari Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya alladzina amanu shollu, langsung perintah. Hai orang beriman, bersolawatlah engkau dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Ke depannya. Nah, Kasih lepas. alasannya karena orang meninggal. Padahal ayatnya kan bebas. Ayatnya bebas nggak? Jadi mereka itu melarang yang Allah khusus, yang Allah umumkan. Allah mengatakan general, umum. Lalu orang itu mengkhususkan. Ya enggak? Itu pertama. Nah kedua, lai tahu orang kitab apa yang dilarang? Tanya mucek yang apa tanya? Lai tahu kitab apa yang dilarang tuh? Judulnya lai tahu enggak? Kitab salawat saja. Enggak, ambo bertanya, lai tahu judulnya enggak? Enggak. Aco tanya ku satu lai tahu aku judulnya enggak? Jangan-jangan enggak tahu belum. Kece orang, ini enggak pernah baca dong. Enggak pernah khatam. Kece gurunya ada syirik di dalamnya. Sebab memuji Rasulullah. Kalau muji gurunya boleh, muji Rasulullah enggak boleh. Di dalam kitab salawat itu ada pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mau kitabnya Dalailul Khairat. Dalailul Khairat. Dalail Khairat itu ditulis oleh Maulana Imam Al-Jazuli. Imam Al-Jazuli. Kitab itu bukan untuk kematian. Bebas, orang lahir, orang sunatan. Dulu, di masa dulu, tanggung cerita, kami dulu kalau maulid baca itu, kalau orang lahir baca itu, tasyukuran, orang sunat baca itu, acara-acara baca itu. Tapi kini karena hanya dibaca 7 hari 3 hari selama orang wafat, akhirnya anak-anak takut melihat kitab salawat. Biko mati bawa biko baca. Ya. Padahal kalau di Jawa pesantren selesai khatam 30 juz hafalan Quran itu diijazahkan kitab salawat. Jadi hafiz orang tuh di sekolah ada hafiz Quran itu kan nyubidahkan dulu dalail palingnya hafal berapa juz salawat juz al-pukat ya juz corona calik. Baik. Dulu Syekh Abdurrahman Batuampa membawa ijazah itu dan Syekh Abdurrahman Kumangu ijazah dalail dan Syekh Abdul Wahid Salihi. Itu sebabnya berkembang dulu di negeri awak baca kitab dalail, berkembang luar biasa. Dulu kami diajarkan di Abu Yadahnar tuh Engku Tebek Dani, Engku Dani. Ini beliau lah sangat sepuh ya. Beliau mengatakan kami dulu diajarkan oleh Syekh di Batuampa dan murid-murid Buya Tebek Gadang. Gitu. Jadi itu dibawa dari Tebek Gadang dulu. Di tradisi baca dalail. Dan itu isinya salawat. Satu salawat 10 keberkahan. Makanya kami alhamdulillah di Ribat itu kita salawatan dan baca Ratibul Haddad dengan niat semoga Allah menjaga. Datang cuci tangan, kawan-kawan pakai masker. Awalnya datang 10 orang, lama-lama 100 orang. Saksi Pak Tentara. Akhirnya tidak bisa pakai prokes lah. Itu di Jakarta Pak, bukan di Payakumbuh ya. Cuma karena kita tertutup, jadi kita terbatas orangnya masih bisa diatur. Dan kami niatkan baca doa itu semoga kawan-kawan terjaga. Alhamdulillah selama kajian itu berjalan setahun, yang kena cuma kami, mereka enggak. Jadi ketarik ke bawah ya. Tapi kena pun bukan pas kajian, pulang Muharraman dari salah satu tempat di BSD ayo kena ya Allah 2 kali mau kena. Tapi pas pengajian di Ribat itu nggak pakai prokes, itu kami aman-aman saja. Dan kawan-kawan pun heran, bukan Ar-Razi yang hebat, tapi kami berdoa ya Allah, kami angkat doa tolong jaga kawan-kawan, sebab ada jaminan dari Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji', dia di jalan Allah, itu jaminan Allah. Jadi penyakit itu kadang nyoado, kalau yakin insya Allah Allah jaga Allah ya. Jadi kami PR kami di situ ya. Beda-beda mazhab setiap boleh nak ya, beda-beda mazhab setiap boleh. Kami tidak boleh lo melarang buya pakai masker ya. Harus pakai buya ya. Lah
Afwan, kami ada acara sedikit. Amin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidaha ma ba'du. Para guru, ya, kawan-kawan, sahabat-sahabat, sahibul bait, Buya dan Umi, keluarga besar, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah malam ini, wah masih ada ekonya. Hidup, bantu dong. Ya. Malam ini kita akan mengkaji lanjutan dari pembahasan awal kemarin mengenai manusia si dicipta dari tanah, tapi ruh dihembuskan dari Allah. Dan kita sudah menyebutkan ayatnya sebelumnya, surat Shad, ya, ayat 71, 72. Dan ini jelas sekali bahwa Allah membedakan antara sisi luar manusia dengan sisi batin manusia. Ya. Sisi luar manusia kita sebut zahir, disebutkan dalam ayat 71, inni khaliqun basharan min tin. Surat ayat 71. Ini untuk merefresh yang sebelumnya, barangkali kemarin ada yang tidak datang, ya. Sungguh aku mencipta atau pencipta bashar, manusia, dari tanah. Jadi ini penting sekali untuk muqaddimah kita. Allah mengatakan Khaliq, ya. Khaliq mencipta. Siapa yang dicipta? Bashar. Wah, nama Pak Kiai ini. Basharan. Dari mana dicipta? Tin. Tin bahasa Arab tanah. Tin, ya. Tanah. Nah, bashar ini sisi zahir manusia. Zahir manusia. Maka Allah mengatakan, aku pencipta. Nah, ini kita ulang-ulang biar nggak lupa, dan ini sangat penting sekali, ya. Sangat penting untuk memulai kajian Ma'rifatullah. Karena banyak sekali, jangankan orang awam, beberapa kiai aja saya temui, ya, mendebatnya juga begitu. Bagi dia, ruh itu dicipta. Padahal ayatnya tidak ada satupun ayat yang mengatakan ruh dicipta. Gak ada satupun ayat yang menyebutkan ruh dicipta. Maka di ayat 72-nya, gimana ayat 72-nya? فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Jadi Allah mengatakan nafakhtu, ya. Nafakhtu. Apa arti nafakhtu? Aku tiup. Aku tiup. Atau hembuskan. Beda dengan cipta. Apa yang dihembuskan? Ya, ruh. Ruh ini dihembus. Nah, inilah sisi lain dari manusia yang kita sebut batin. Batin manusia. Di saat mati, si tanah, si bashar pulang kepada tanah. Sedangkan ruh, dia harus berpulang kepada sumbernya. Sumbernya siapa? Enggak, bukan Khalik. Khalik tanah. Coba baca ayatnya, ayat 72.
nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan. Nah, min di sini diperdebatkan ulama, nih minnya artinya apa? Sebagian kah? Dari kah? Apakah minnya mim ibtida? Mim ibtida itu dimulai dari ruhku, berasal dari rohku, atau artinya aku tiupkan sebagian dari rohku. Nah itu jadi masalah tuh, ya. Nah, dan saya udah jelaskan sebelumnya, ada yang kita sebut dengan haikalul ma'arif, haikal ma'arif. Yang pertama masih ingat, Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Oke. Kalau dizikirkan tiap hari itu, terus itu baca Fatihah, Al-Fatihah gitu, ya. Coba perhatiin yang nomor 2, Ahmad Ruhullah. Ah, ini jawabannya nih. Aku hembuskan dari rohku. Rohku, aku siapa? Allah. Maka kalau kita lengkapi Ruhullah. Ruhullah siapa tadi? Ahmad. Jadi yang disebut ruhku itu Ahmad. Gitu. Maka aku setelah tubuh manusia sempurna, aku hembuskan ke dalamnya sebagian dari rohku. Jangan salah paham, bukan zatku. Bukan zatku, tapi rohku. Bedakan rohku dengan zatku. Kalau kita artikan zat aku, ini bahaya, nanti jadi kelompok seperti yang terjadi di kelompok-kelompok kebatinan iblis. Zat aku, zat Allah, sifat aku, sifat Allah, itu kelompok iblis itu. Ya, kita nggak pakai yang begitu-gitu. Ngakunya wali sih, tapi wali setan. Jadi Ruhullah itu siapa? Ahmad. Jadi dua-duanya boleh diartikan dari rohku atau sebagian dari rohku, boleh dua-duanya, gak ada masalah. Kalau sudah mengerti pemahaman roh, bahwa ruh bukan zat dalam pengertian ini. Ahmad. Saya mau tanya nih, kalau kita nih dari seorang perempuan, perempuan ini kita sebut siapa? Kita ini kan keluarnya, lahirnya dari seorang perempuan. Perempuan ini kita sebut apa? Sebagai ungkapan majazi, kita pinjam istilah ini. Kita sebutlah Ahmad ini umur ruh, induknya roh. Gitu. Tuh, udah 2 istilah tuh. Ayat ini belum pernah dijelaskan dengan penjelasan begini, kecuali malam ini. Ini saya nggak bukan buat-buat, baru malam ini, ya. Fa'idha sawaituhu, apabila aku telah menyempurnakan basyariah manusia, sisi zahir manusia, maka aku tiupkan sebagian dari rohku. Maka kita baca tadi haikal ma'rif, ini disebut peta ma'rifat. Lancar peta ma'rifat bisa menafsir ayat-ayat yang rumit. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah. Jadi ketika disebut rohku, kan ayatnya ruhi, kan gitu ya. Ruhi artinya rohku. Banyak yang salah paham, dikira rohku itu zatku. Mereka takut kalau nanti orang ngomong di dalam diri kita ada zat Allah. Bukan, ini beda. Nabi Isa aja kita sebut Ruhullah, benar gak? Ruhullah Isa itu Ruhullah Juz'i namanya, Ruhullah Sughra, roh kecil. Sedangkan yang kubro Ahmad. Bahkan ini disebut Ar-Ruh Al-Akbar, roh yang agung, yang paling besar. Karena ialah tiupan pertama Allah. Dari Ahmad inilah, ya. Ini saya hapus ya.
Udah connect kan ini? Boleh dihapus nih Mancung. Jadi Allah yang ahad meniupkan pertama kali rohnya ini bernama Ahmad. Dari Ahmad inilah kemudian kita muncul, roh kita dari situ. Nah nih, coba kita lihat dulu. Berarti judulnya bukan Al-Baqarah 30, berarti masih As-Sad 7172 ya, lanjutan. Ahad, masih ingat ya? Ahad, Allah yang Maha Ahad, yang Maha Esa, menghembuskan apa? Ahmad. Maka sang Ahmad ini boleh kita buat ilustrasi, ya. Kita buat ilustrasi. Ini boleh kita hapus ya. Ahmad ini ada sisi zahirnya, ada sisi batinnya. Ahmad itu ruh Allah. Maka kita nyebutnya dari apa? Ahmad Ruhullah. Jadi kalau ada di ayat surat tadi, surat apa? Surat ayat 72. Surat 72. Allah mengatakan ruhi, rohku. Siapa yang disebut rohku? Ahmad. Ada sebelumnya antum dengar tafsir begini. Dan ini bukan tafsir bid'ah. Ini cuma tafsir yang selama ini tersimpan, belum dikeluarkan. Beruntung nih rumah Buya nih. Ya, berarti ada wali di rumah ini nih. Ya. Semoga istiqomah kita semua ya. Amin. Amin. Ya. Jangan GR dulu Mancung. Ruh Ahmad Ruhullah ini memancar. Ya. Ini pancarannya nih. Ini pancarannya. Nah, pancarannya ini disebut dengan Nur Muhammad. Gitu. Apa sebutannya? Nur Muhammad. Sumber nurnya adalah Ruhullah. Lalu apa hubungannya Nur Muhammad dengan Ahmad? Lalu tubuh manusia dan roh manusia. Nih coba lihat. Jadi ruh Ahmad Ruhullah ini, inilah yang menjadi roh kita. Roh kita dari situ. Nur Muhammad inilah yang menjadi sisi basyariah, sisi zahir manusia. Jadi ruh ini batin ya. Batin manusia, saya pendek aja M. Sedangkan ini dari Nur Muhammad tercipta 4 anasir alam. Api, air, api, tanah, darah. 4 anasir. Unsur ya kalau bahasa Indonesia. Salah satunya tanah. Ya, tanah, air, api, kayak avatar ya. Apa lagi? Udara atau angin sama. Nah, ini sisi manusia nih. Jadi manusia di dalam diri kita ada 4 ini. Ada 4 itu. Inilah zahirnya manusia. Inilah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada semua. Cuma masalahnya nurnya sudah terkoneksi belum sama Ruhullahnya, itu masalahnya ya. Koneksi ini yang harus dibangun ya. Gimana hidupnya? Udah hidup ya? Oke. Jadi Ruhullah ini
sebagai sumber daripada Nur Muhammad. Nur, karena dari nur ini terpancarlah, terciptalah. Ini dia. Dengan apa Allah menciptakan yang 4 ini? Pakai kun. Ya. Kun fayakun. Kalau roh Ahmad Ruhullah nggak pakai kun, pakai hembusan. Nah, apa bunyi hembusannya? Itu rahasia. Nanti kalau ada waktu kita buka lagi. Ya. Belum boleh disampaikan sekarang, ya. Nanti jadi fitnah. Ngarang-ngarang apa lagi nih Ar-Razi ini, kata orang, ya. Dongeng. Emang ini dongeng? Emang begini dongeng? Ada nggak orang bisa ngedongeng begini? Saya bayar. Ya. Kalau ini dongeng silahkan ulang. Ya, kalau bisa ngedongeng dengan ini. Ini bukan dongeng. Ya, ini kalau dalam ilmu tafsir disebut tafsir isyari. Tafsir isyarat. Jadi tafsir itu ada 3. Tafsir bil ma'thur, riwayat. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim begini. Ada tafsir tadi bil ma'thur, sekarang bil ma'qul, dengan akal. Nggak ada penjelasannya di riwayat-riwayat hadis, maka kita coba gunakan akal kita untuk menyentuh maknanya. Jika masuk akal, maka tafsir disebut ma'qul, tafsir rasional. Kalau akal boleh menafsir, kenapa ruh tidak boleh menafsir? Maka ruh kita juga menafsir. Inilah jadinya tafsir isyari. Nah, tapi itu istilah di kampus. Saya menyebutnya bukan tafsir isyari. Tafsir. Apa yang bagus? Pakai istilah ruh. Tafsir ruhi. Ya. Biar beda dengan isyari yang lain. Karena isyari ini ada kolbu masuk ke kolbu. Ada yang masuknya ke ruh. Pancarannya ini banyak. Berapa banyak? Berapa banyak kemarin? 124.000. Ini bukan cocok logi. Makanya jumlah para nabi 124.000. Maka nabi-nabi itu adalah pecahan dari Ahmad yang merupakan mereka menyimpan dalam diri mereka nur. Nah, ada hadis al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Apa yang diwarisi? Nur ini. Nah, jadi ini kalau dibuat lapisan berikutnya, bukain cum. Oke. Kurang jelas itu. Ini dihapus ya. Ya, pada. Yang 110.000 ini disebut nabi. Ini punya pewaris. Ada lagi pewarisnya. Ya. Ini pewarisnya disebut ulama. Nah, ulama yang mana? Apakah semua ulama? Ulama yang mewarisi nur Muhammad di dalam dirinya. Nur itu artinya sesuatu yang terang, yang membuat dia punya pandangan ke depan. Sehingga disebut Nur Muhammad, dia tahu jalan hidupnya kemana. Dia tahu jalan pulang, dia tahu jalan kemana. Itu orang kalau punya nur. Nah, ulama yang mana? Bukan yang bergelar doktor. Ya. Gelar doktor saya bukan gelar Nur Muhammad. Ya. Oh, saya di pesantren. Bukan pesantren, emang Nabi nyantri. Emang sahabat Nabi nyantri belajar nahwu shorof? Enggak. Ulama yang mana? Maka ulama ini ditafsirkan lewat surat Fatir ayat 28. Coba buka Fatir 28.
Fatihah 28 apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah, yang segen nama Allah itu cuma satu kelompok, namanya ulama. Buya ini kan pernah jadi GM ya. Itu kalau ke daerah orang nggak tahu kalau Buya ini GM, dihargai nggak? Segen nggak mereka? Nggak segen. Tapi pas dilihat di kartu namanya GM, wah langsung nyembah mereka. Hormat, wah mau diservis semuanya. Kalau nggak dikira ustadz aja kan, karena ada jenggotnya. Kira-kira seperti itu. Kita kalau nggak kenal orang nggak sungkan sama dia, nggak respect sama dia. Tapi kalau kita sudah kenal dia, kita akan hormat siapa dia. Nah, kenal ini nggak hanya kenal gelar, kenal nasab, kenal makomnya, ya. Kenal makrifat yang tersimpan di dalam dirinya. Nah, inilah yang saya sebut umur ruh. Umur ruh itu nggak berdasarkan biologis. Umur ruh itu berdasarkan makrifat yang tersimpan di dalam dirinya. Ya. Tuh, 2, 3. Ini udah 3 lapisan nih, ya. Maka ulama, sahabat yang takut kepada Allah di zaman Rasulullah, jumlah sahabatnya juga sama. Semua sahabat jumlahnya juga 124.000. Jumlah sahabat Nabi. Dari Nur Muhammad ini ada kayak semacam, jadi kalau ilustrasinya Bu ya, Telkomsel ini kan Telkomsel ya, punya satelit. Nah, satelit ini ruhullah. Dia memancar kepada, kalau memancar pertama kali yang gede itu ke mana? Provider, begitu. Dan jumlahnya ada 313. Yang menerima pancarannya langsung. Dari 313 ini nyebarlah ke 104.000. Dari situlah nyebar kepada umat. Kayak gitu modelnya. Maka setiap masa nur ini nggak akan kurang dari 124.000, nggak akan kurang. Maka wali kalau mati pasti ada pengganti. Jadi nggak usah khawatir. Kalau wali mati tidak ada pengganti, tunggu aja kiamat. Pasti kiamat. Jadi ada wali Allah itu zikirnya menahan gunung api meletus. Ada wali zikirnya menahan hujan biar nggak turun berlebihan. Ada wali yang kerjaannya menahan supaya air laut itu tidak banjir rob berlebihan. Kalaupun terjadi mau gimana lagi ya. Ada wali di kutub utara, di kutub selatan. Sekarang orang menyebut global warming. Setiap hari ada es itu mencair. Berarti ada zikir yang sudah hilang di situ. Jangan-jangan walinya sudah meninggal. Ya. Maka jangan salah, di setiap gunung itu ada wali. Si wali inilah yang berzikir, yang membuat gunung ini bertahan. Kalau walinya mati, terjadilah sesuatu. Gitu. Ya. Gempa bumi. Gempa boleh terjadi, tapi jadi bencana Kak. Kalau walinya mati, itu jadi bencana besar. Dan sekarang banyak wali yang mati. Mesti ada yang melanjutkannya. Dalam proses transfer ini, estafet ini, disitulah terjadi bencana-bencana. Ini kacamata ilmu ma'rifatullah ya. Bukan kalau orang BMKG mungkin ngomong ini gejala alam, ya itu urusan ente. Kita punya urusan lain. Ilmu kita tidak bertentangan, cuma berbeda. Ya, ilmu kita tidak bertentangan dengan BMKG kah, geologi kah, ilmu itu punya urusan sendiri. Kita punya urusan sendiri juga, gitu. Ya, laptop sebagus apa, handphone sebagus apa, tetap harus ada yang operasionalkannya. Kalau orangnya hilang ya kacau, sama lah kira-kira begitu.
Katanya robot hebat, tetap harus ada orang yang memprogramnya. Programnya lewat, ya lewat juga dia ntar. Ya. Rata-rata kajian-kajian ma'rifat sebelum ini berhenti sampai di Nur Muhammad. Dulu ada di Kalimantan, Abah Gurus kumpul, sudah mulai masuk ke bagian-bagian ini Ahmad, tapi baru masuk di bagian huruf. Ahmad, ahadiyatullah al-jariyah fil asma wa sifat, hayatul alam, mim malikud darain, dal dawamul ubudiyah. Beliau sudah sampai masuk ke sampai rahasia huruf Ahmad. Itu udah bagus sekali. Bayangkan di zaman saat-saat itu beliau sudah mengupas kajian yang sangat luar biasa. Kita bersyukur ada wali-wali kayak beliau. Dan saya juga bersyukur sekali ketika hati rindu mau menyebut-nyebut beliau dan ingin ziarah, tahu-tahu ada jalan, kami baru pulang dari sana. Ya, dan ketemu orang-orang murid-murid beliau yang Masya Allah orangnya udah kayak keluarga aja ya. Kayak keluarga. Datang ke sana. Kajian-kajian mengenai ma'rifatullah yang sudah mulai dibuka oleh Abah Guru itu sampai kepada ilmu huruf. Ilmu huruf itu penting sekali. Di dalam kitab Khatmul Aulia dulu sebelum apa ada sesuatu lah. Saya sering kaji kitab itu di ribat kita di sini. Gak jauh. Bahwa ciri-ciri Khatmul Aulia, penutup para wali, puncak para wali, itu ada 4 ilmunya. Ditulis di kitab itu. Beliau ahli hadis dan juga ghaus di zamannya. Kutubul ghaus, jadi bukan hanya kutub aja. Beliau mengatakan ilmu pertama ilmu bad'i, ilmu tentang awal asal muasal alam. Ilmu tentang asrar alam. Gitu. Maka orang ini kalau ngelihat kita, dia bisa lihat nasab kita ke belakang. Baik nasab jasad, basyariah, atau nasab ruh, atau nasab nur. Jadi ada 3 nasab. Jasad, binti, ada nur dulu, nur. Lalu ada ruh. Jadi kita ini bisa bagi ntar nih. Ya, ada satu lagi di luar. Nah ini karena bukan bagian dari ma'rifatullah, saya nggak masukin. Tentang nasab jasad, saya nggak masukin. Jadi ketika ada dalam Al-Quran, pada hari kiamat, setiap orang dipanggil dengan induknya. Nah, dia nginduk ke siapa nih? Induk ke jasad, nginduk ke ulama. Ini torikot nih di sini nih. Ya, belajar torikot di sini. Atau nginduk kepada nur. Ini Hidriyah di sini. Ya. Jadi orang kalau cerita tarekat Hidriyah, nah ini di sini mainnya dia. Di Nur Muhammad. Karena Nabi Allah Khidir itu pecahannya Nur Muhammad yang paling bertahan sampai sekarang. Ya, jasadnya, ruhnya masih ada. Cuma karena orang banyak orang nggak mengerti adab. Kalau nggak tahu bilang aja sih nggak tahu, nggak pernah ketemu Nabi Khidir bukan berarti Nabi Khidir nggak ada. Ente nggak tahu Nabi Khidir ada, jangan bilang dia nggak ada gitu. Ini orang-orang ini suul adab bener-bener. Ya, Nabi Khidir nggak usah pakai Nabi Khidir deh. Ashabul Kahfi masih ingat? Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 315 309 tahun. Makan nggak? Minum nggak? Wajahnya jadi tua nggak? Enggak. Saya mau tanya, ada nggak dalil yang menyebutkan Ashabul Kahfi mati?
setelah 309? Nggak ada. Dia tidur lagi. Makanya dalam riwayat yang dikumpulkan Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah, nanti Ashabul Kahfi turun lagi membersamai Nabi Isa. Ternyata punya usut, Ashabul Kahfi adalah umat Nabi Isa. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Jadi nanti ketika Nabi Isa turun, mereka keluar. Apakah itu khurafat? Ya nggak khurafat lah, ada riwayatnya. Kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi diringkas lagi oleh Imam Sya'rani dan tidak dihilangkan itu. Berarti mereka sekarang masih ada, cuma Allah sembunyikan. Yang sudah ke Yordan mungkin lihat di mana sih. Saya juga pernah ke sana, alhamdulillah, dan emang Allah tutup kan, Allah suka-suka tutup. 309 tahun aja Allah tutup. Siapa yang menunjukkan jalan kepada mereka ke goa? Kan nggak diceritain orang. Itu Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir yang bimbing mereka ke sana. Diajarin cara supaya nutupin goa biar nggak ketahuan. Itu ilmu Nabi Khidir semua. Nah ini nih ilmunya di sini nih, ilmu Nur Muhammad. Nabi Isa dalam surah As-Saff ayat 6 ya, mengabarkan, aku akan memberi kabar kalian kedatangan seorang nabi di akhir zaman, ismuhu Ahmad. Kok lahirnya Muhammad? Berarti Ahmad nama apa dong? Karena Nabi Isa ruhullah, maka Ahmad itu nama ruh. Inilah dalil kalau ruh itu punya nama. Nama ruh pertama Ahmad. Coba Ahmad sama Ahad bedanya apa? Coba beda mim doang. Oh, kalau bagi orang ahli huruf ada rahasianya. Nah, tadi empat pencirian wali khatmul aulia. Tadi ilmu bati masa lalu. 2 ilmu maqadir masa depan. Ya. Ilmu bati, ilmu maqadir, apalagi ya? Mithaq, ilmu mithaq. Apa arti mithaq? Mithaq ini syahadat alam semesta. Jadi kita ini per alam ada syahadatnya, per zaman ada syahadatnya, beda-beda syahadatnya. Syahadat Nabi Isa beda dengan syahadat kita. Syahadat Nabi Adam beda dengan kita. Tapi ada syahadat yang permanen, itu syahadat azaliyah namanya. Ya. Syahadat pada masa sebelum diciptakan alam, itu namanya azali. Ada. Sebelum ruh kita ditiupkan ke dalam janin itu sudah ada syahadatnya dia. Itu mitsaq, perjanjian alam. Jadi kita sudah punya kontak dengan Allah. Itu mereka ngerti. Itu turunannya. Ya. Ketika ruh mengatakan syahid, nah itu turunan dari mitsaq tadi. Itu semua ruh. Dan ruh ini kan ada yang Allah tiupkan kepada manusia, ada yang Allah tiupkan kepada hewan, ada yang Allah kemudian lempar ke pohon-pohon. Coba, kenapa tuh Buya? Roh kita kok dilempar jadi manusia, sedangkan ada roh jadi kucing. Ada roh yang ditiupkan kepada anak keturunan Nabi Habib Sayyid, anak Kiai, Gus, Ajengan. Kok kita enggak? Dia iya. Kok dia Habib? Kita enggak. Dia Sayyid, kita bukan. Oh, itu ada rahasianya semua. Itu ilmu mitsaq. Nggak ada kebetulan Allah meniupkan, ya sesampainya lah, sedapatnya lah gitu, nggak ada. Diatur semua. Jangankan itu, satu tetes air hujan itu diatur turunnya di mana, berapa volumenya diatur semua. Nggak ada yang nggak diatur. Apalagi urusan roh. Oh, sedapatnya deh, gitu, nggak ada begitu. Ya. Allah betul-betul rapi, ya, muqtadirah,
salah satu nama Allah itu Muqtadir, ya, begitu detail dalam mengukur segala sesuatu. Kenapa Bu ya? Kita nggak jadi Habib ya? Yang ono jadi Habib. Tapi nggak usah khawatir ya. Mau dia Sayyid, mau dia Habib, kita bukan Sayyid, bukan Habib. Potensi menjadi wali sama. Potensi jadi wali sama. Maka tidak sedikit orang biasa jadi wali. Kan ulama. Ini coba lihat, ini kebayang. Nah, sekarang coba ganti Ahmad ini, bayangkan seperti Ka'bah. Ini ilustrasi aja, ya. Ini ilustrasi, biar paham masa lalu. Kenapa ada satu amalan unik dalam ajaran Islam namanya tawaf? Tawafnya kok ke Ka'bah? Kenapa tawaf di situ? Kok tawafnya ke batu lagi ya? Batu hitam, batu bata. Oh, ternyata ada rahasianya. Tubuh tawaf kepada tempat mulia itu, walaupun dia dari tanah, dari batu. Ada rahasia di situ. Air Zam-Zam, Ka'bah. Ternyata ruh dia juga bertawaf. Tawafnya jasad kepada Ka'bah, yang disebut haji mabrur kalau ruhnya ikut tawaf, jika nurnya ikut tawaf. Nah, kita ini tercipta dari nur Nabi Muhammad dengan kunnya Allah. Apakah kita mencari siapakah Ahmad itu? Nah, dalam pencarian, nah inilah yang disebut tawafnya ruh. Kita ini lagi tawaf ini, nggak tahu lagi nyampe di sudut mana nih. Kan 7 kali kan? Ya, kita ini kan baru mulai kita ngajinya. Baru mulai ngajinya. Ya, muter 7 kali lah. Tapi 7 kalinya ruh, panjangnya dan lamanya bukan main. Ya. Lama ini. Kerja itu kan tawaf, bolak-balik. Apa yang kita cari dari kerja itu? Fulus. Berarti Ka'bah dia fulus. Kalau Ka'bahnya cuma fulus, dia akan membenarkan segala cara. Tapi kalau badannya mengelilingi fulus, bolak-balik, tapi ruhnya mengelilingi, nurnya mengelilingi Ruhullah Ahmad, orang ini tidak akan pernah korupsi, tidak akan pernah main-main angka. Itu kalau benar tuh, ya. Kalau benar ruhnya muter. Jadi zahir kita ini muter terus, nggak ada yang muter. Saya nanya juga ke orang-orang kimia, orang-orang yang ahli-ahli dalam molekul-molekul. Ternyata atom itu masih terdiri dari molekul-molekul lain, dan itu semuanya bergerak tawaf semua. Dan ternyata darah kita tawaf di badan, ya, tawaf semua, nggak ada yang nggak tahu. Ka'bahnya darah, jantung. Ka'bahnya darah, jantung. Oke? Kalau sudah punya gambaran begini, ilmu bati, ilmu masa lalu, jika di masa lalu, di alam nuriyah ini, kita dulu, percikan nur kita ini, tawaf kepada Ahmad, maka lahirnya pasti jadi seorang mukmin. Kalau dia tambah dekat, yang paling dekat 124.000, maka di zaman dulu dia jadi nabi. Setelah Nabi Muhammad dia bukan jadi nabi, dia jadi wali. Gitu.
Kalau dulu kita pernah tawaf. Ada lagi, dia memandang. Jadi Nur ini memandang kepada Ahmad. Terus dia mengatakan, wow, indah sekali. Dia lahir jadi Habib. Itulah sejarah kenapa Habib terlahir sebagai Habib. Jadi nggak ada yang cocok logi dan nggak ada yang terjadi begitu saja. Semuanya terjadi karena mengulang aja itu. Udah selesai tawaf di sana, dia masuk lagi ke alam baru. Kita lagi tawaf ini, lagi tawaf semua ini. Selesai masuk lagi ke alam barzakh, tawaf lagi di sana. Selesai masuk lagi ke padang mahsyar. Di padang mahsyar, Ka'bahnya bukan Ka'bah ini, kembali kepada yang punya Ahmad ini, namanya Muhammad. Maka semua orang mencari Nabi Muhammad, tawaf lagi. Begitulah terus mencari syafaat. Karena nanti semua orang hatta Nabi Ibrahim nyari Nabi Muhammad. Ya. Maka bernamalah Nabi Muhammad itu Al-Fatih. Karena Nabi Ibrahim membuka pintu surga nggak bisa, balik lagi. Siapa yang bisa bilang ini Muhammad? Maka disebut Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Ya. Itu ijazahnya minta ke Pak Kiai itu ya. Ya, salawat Al-Fatih. Jam 10 ya. Gimana? Tanya jawab atau lanjut? Lanjut tidur. Ya, rehat dulu. Bismillah. Betul. Bagus. Dari 124.000 nur ini, ada 313 nur yang paling besar. Yang 313 yang dulu bertawaf, dan itu menjadi barisan ring pertama Ahmad. Nah, yang 313 ini di zaman pra Nabi Muhammad menjadi 313 Rasul. Dari 313 itu, yang paling kuat perjuangannya 25. Jadilah 25 para Rasul. Tuh kalau ditulis terus tuh. Coba yang ditulis tuh, 124.313, gede-gedein tulisannya ke bawah. Dari 313 itu, ada 25 yang kemudian sangat luar biasa perjuangannya. Dari 25 ada yang paling penyabar, 5 nabi. Dari 5 itu semua sumber kesabarannya ada dari satu sosok, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Awwalin Sayyidul Akhirin. Ya, 300. Inti jangan salah tulis, bukan 212, bukan 414. Ya, 313. Ya, kalau 212 tuh kawan-kawan kita yang berjuang kemarin tuh ya. Ya, 5 jadi berapa? 1. Nah, ini penting nih. Syukuran. Jadi 124.000 itu ring terluar, ring terdekatnya 313. Dari 313 ini paling dekat lagi 25. Dari 25 ini paling dekat lagi 5. Dari 5 itu 1. Berarti kalau 5 kurang 1 berapa? Pak, coba lihat. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 5 kan? 5, dan itu bukan cocok logi. Emang udah dari sononya. Udah dari sononya begitu. Ya. Kalau dulu begitu, di akhir zaman kata Nabi akan ada musuh besar. Para nabi dahulu pun tidak sanggup melawannya, yang sanggup melawan umat Nabi Muhammad. Kira-kira ilmu yang diturunkan zaman sekarang lebih sedikit atau lebih banyak dari zaman dulu? Nabi Musa nggak dapat izin melawan musuh besar ini.
Nabi Nuh nggak dapat izin. Nabi Sulaiman katanya sempat perang tapi nggak sanggup juga. Sesakti Nabi Sulaiman loh. Nabi Khidir juga nggak sanggup. Nabi Isa itu yang ngecoh Nabi Isa siapa? Yudas Iskariot kan itu adalah penyamaran Samiri, Dajjal. Semua nabi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anzara qaumah, mengingatkan kaumnya akan ada musuh besar bernama Dajjal. Lah kok sekarang ada kiai bilang Dajjal itu bukan sosok, Dajjal itu suatu sistem, threat, ya. Nabi Muhammad, para nabi sebelumnya bilang itu sosok, ente bilang itu ya pinteran dia dari Nabi Muhammad, ya. Pinteran dia dari Nabi Musa. Di Quran kan di surat Thaha disebutkan kisahnya tentang Samiri. Dia kan yang disebut Dajjal. Samiri itu nisbat kampungnya, Dajjal itu gelarannya. Yudas Iskariot penyamarannya. Kalau begitu, nanti strukturnya akan berulang kembali. Strukturnya kan berulang kembali. Jadi di sini ada 4 nih, ya. Sama ntar. Nabi mengatakan, jika bumi telah dipenuhi dengan ketidakadilan, muliat al-ardu jauran, ya. Ketika bumi sudah dipenuhi dengan ketidakadilan, di mana-mana ada kezaliman. Ini bukan hanya kezaliman politik dalam negeri, ini kezaliman global. Jadi tolong move on, jangan cuma memikirkan masalah pilpres. Itu terlalu cetek mikirin begitu. Ini sudah umat akhir zaman sudah. Kita nggak boleh hanya memikirkan politik satu negeri. Ini sudah besar ini masalahnya. Udah lintas negara, lintas benua. Jika lintas benua terjadi kezaliman, orang nggak salah dikasih virus, zalim nggak? Kita sehat-sehat aja divaksin, masalah nggak? Tapi ya kita ikut aja lah. Udah vaksin kan? Vaksin dong. Vaksin lah, ya, biar nggak jadi pakiu. Kecuali nggak mau keluar ya terserah. Kalau saya hampir tiap bulan keluar kota, ya wajib vaksin. Bukan hanya ganti status di Peduli Lindungi, beneran vaksin ini, kita hakon ini. Ini orang nakes aja nunggu saya vaksin, kan lucu. Nunggu Buya dulu katanya. Aduh, kita jadi serba salah deh, ya. Kita ikutin main mereka. Mereka makar, Allah juga lebih baik makarnya. Sederhana itu. Mungkin lebih banyak yang kita makan ini lebih bahaya daripada vaksin yang disuntikan, ya. Makanya badan kita biasa-biasa aja. Jadi vaksin nggak ada rasanya, nggak ada efeknya. Kata orang demam, jangan-jangan nggak bekerja lagi di badan kita. Apa kata Nabi? Jika bumi telah dipenuhi oleh ketidakadilan, berarti ada toh otaknya, provokatornya, itulah dia Ad-Dajjal. Dan dia bukan sistem aja, dia si pembuat sistem itu. Kalau ada sistem, masa nggak ada pembuat sistem? Kan orangnya keminter namanya, itu keminter. Ada sistem tapi nggak ada yang membuat, mungkin nggak? Laptop secanggih ini, handphone secanggih ini, nggak ada yang buat, mungkin nggak? Nah, ini yang buat handphone segagah ini, nah, siapa otaknya? Orang pasti, bukan robot. Jadi jangan lagi ngomong Dajjal itu sistem saja. Itu sistem, iya. Orangnya ya sistemnya disebut makar itu. Ada sosoknya. Dan Nabi mengatakan, aku sudah ketemu. Dan sahabat Tamim Ad-Dari juga cerita. Itu sahabat-sahabat yang 4 kan udah ketemu semua. Si fisik loh ketemu secara spiritual. Di perjalanan kan mereka kepada si Dajjal itu. Jika nanti muncul itu, apa kata Nabi? Allah akan bangkitkan seseorang yang ismuhu iwatiu ismi, namanya sesuai dengan namaku. Nama yang mana? Nama Muhammad apa nama Ahmad?
Ahmad. Berarti nama zahirnya, nama KTP-nya bisa jadi bukan bukan Ahmad. Gitu. Tapi nama ruhnya sama. Maksudnya gimana tuh? Jika ada ulama mewarisi 124.000, terus Ahmad siapa yang mewarisi? Pewarisnya belum ada selama berabad-abad. Dan inilah abadnya. Dialah yang akan mewarisinya. Dialah yang disebut Al-Imam Al-Mahdi. Jadi pewaris Nabi Adam udah banyak, Nabi Syith udah banyak, Nabi Nuh udah banyak, terus dan itu berputar terus. Tapi pewaris Nabi Muhammad yang mutlak belum ada dari dulu. Ada Al-Ghaus, tapi Al-Ghaus itu cuma wakil-wakilnya aja. Belum bisa mengikuti Nabi Muhammad sesempurna mungkin. Yang sempurna itu nanti hanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dajjal itu pinter jadi aktor, melakon, pinter makar, pinter konspirasi. Kira-kira Ahmadnya bodoh nggak? Mungkin nggak ngaku-ngaku di YouTube saya Al-Mahdi? Mungkin nggak? Udah banyak loh yang ngaku di Al-Mahdi, juru Ratu Adil, juru selamat. Udah banyak. Di Pakistan ada, di Jawa ada, di Sunda ada. Kemarin aja dari Serang ada, dari Lampung ada, dari Malaysia ada. Ya salam, sabar dikit kek ya. Main cerita-cerita aja di IG, main cerita-cerita. Yang ngirim-ngirim ke IG saya juga banyak. Ngaku saya Al-Mahdi. Ternyata pemain game. Cuma karena jidatnya lebar, hidungnya mancung dikit. Macam-macam udah, macam-macam. Karena kita mengenal ilmu ini, yang mewarisi Ahmad itu dialah bernama Al-Mahdi. Al-Mahdi itu gelar. Berarti ya Ahmad itu nama dia tuh. Nurnya nih Muhammad juga. Ya. Rabbul Masyriqi wal Maghrib, ya. Si Nur Muhammad itu terbit nurnya di timur dan di barat, ya. Oke. Jadi inilah penjelasan lanjutan daripada surat Shad ayat 72, ya. Dan ini belum selesai loh. Masih ada lanjutannya lagi, ya. Masih ada penjelasan di balik penjelasan. Masih ada rahasia di balik rahasia. Oke, kira-kira itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaitannya apa dengan ruh tidak dicipta, kan gitu. Mati itu pulang kampung. Tubuh dicipta dari tanah, maka dia pulang ke kampungnya tanah. Ruh dihembuskan dari ruhi Ahmad, maka dia harus cari jalan pulang ke. Bisa nggak ruh tubuh tanpa ditanam dia tertanam? Gak bisa, harus ada yang ngurusin, dimandiin, dikuburin. Tuh, paham maksud saya? Ini ilustrasinya. Jika tubuh zahir ini harus ada yang urus, harus ada gurunya, apalagi harus ada yang nunjukin jalannya, harus ada yang gendong. Jadi ruh ini kalau dia berpisah nggak ada yang jemput, dia akan gentayangan kemana-mana. Tapi bukan jadi hantu, bukan. Yang jadi hantu itu jin. Dia akan kemana-mana, dia mencari pertolongan. Siapa? Aku mau kemana ini? Dia bingung. Maka sekarang kita kasih tahu, kalau kita meninggal kita harus kembali kepada Ruhullah Ahmad. Ini yang harus dicari. Ya, makanya ada satu sholawat boleh diamalkan. Allahumma ya Ahad, wahai ya Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, Salli ala Ahmad, limpahkanlah rahmat, sampaikanlah ruh kami kepada ruh Ahmad, kepadanya. Pulangkanlah ruh kami kepada ruh Ahmad. Pulangkan kami kepada ibu kami, induk kami. Kalau kita masih punya ibu, pengen pulang kampung nggak kalau ibunya di kampung?
ibunya di sini, berarti pulangnya di sini, ya kan? Coba misah sehari aja, nggak mau kan? Nggak mau tuh, pelukan langsung. Begitulah nanti jika ruh tahu jalan kepada ummur ruh, nanti mereka semua akan bermanja-manja. Makanya kalau bener nih kita sholawat, kita mewek-mewek nyebut nama Ahmad. Nggak ada orang yang nggak bisa nangis kalau nggak sebut Ahmad. Cuma ini kita lagi tahan-tahan aja nih. Kalau bener nih ruh, dia percikan dari hembusan Ahmad, disebut Allahumma ya Ahad, salli ala Ahmad. Enggak, pasti ngalir. Ya Allah, ruhku ini adalah bagian dari hembusan ruhmu Ahmad. Tolong kembalikan ia kepada ruhmu Ahmad. Sampaikan kami kembali pulang kepada ibu ruh kami Ahmad, induk ruh kami Ahmad. Enggak nangis, seperti dalamnya hitam. Itulah rahasia. Silakan diamalkan itu, ya. Ya, Allahumma ya Ahad, salli ala Ahmad. Allahumma ya Ahad, salli ala Muhammad. Allahumma ya Ahad, salli ala al-Mahdi khalifatika ya Allah ya Ahad. Allahumma salli ala Al-Fatihah. Pulang tuh. Ya, kira-kira begitu. Ada orang kalau dia mau nangis dia ketawa, ya ngaji nangis deh. Atau kalau dia mau nangis dia marah-marah dia. Ada juga, ya. Itu cara aja untuk mengalihkan, namanya iltifat. Cara aja. Kan repot. Guru mau ngajar nangis mulu, ya repot semuanya, ya. Tapi rasakanlah itu. Nah, baca itu kalau bisa pagi atau malam, tahajud 100 kali. Nikmati itu bacaannya. Ya Allah yang menghembuskan rohku dari Ahmad, pulangkan ruhku kepada ibu ruhku Ahmad. Maka bernamalah Ahmad itu ummur ruh, induknya roh, ibunya roh. Ini istilah aja ya, karena sumber kita sebut induk, kita bersumber darinya. Kalau meninggal insya Allah dia tahu jalan pulang kampung, ya. Biasanya dia ada namanya, ya, seharusnya ada namanya tuh. Maka kalau ada wali yang mengerti nama ini, minta nama kepada dia. Biasanya walinya suka nyamar-nyamar juga. Waduh, berat ujian kita. Karena Dajjal itu suka memalsukan dirinya menjadi orang baik. Maka yang mengerti nama ini pasti dia memalsukan dirinya seakan seperti orang yang tamak dunia, jahat, kayak gak sholat, kayak itu orang yang paling durhaka sedunia. Ya, nah, itu namanya malamatiyah. Itu berat ujiannya. Nah, ujian bagi kita kalau emang punya ruh, coba tanya ke dalam ruh. Jangan hanya pakai akal. Kalau akal kita bilang, masa sih? Akal kan gitu ngomongnya. Kalau ruh dia nggak ngomong begitu. Ya, dulu orang Arab bingung, Muhammad ngaji di mana? Kok dia bisa mengerti qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad? Itu mereka bingung itu. Nggak ada yang nyekolahin. Itu lewat ruh itu. Maka mereka ngomong, ini bukan dari ahli kitab, bukan dari ayahnya udah meninggal duluan, bukan dari ibunya meninggal ketika kecil, bukan juga dari kakeknya sibuk ngurusin orang. Terus dari mana? Disitulah kemudian Abu Bakar sadar, oh kalau Muhammad pasti Allah di belakangnya, gitu, ya. Maka bernamalah beliau Siddiq, ya. Nah, kisah Mi'raj itu salah satu dari kisah yang beliau jadi disebut Siddiq.
gitu. Gitu, aman. Tarik amalin ya, salawat ahadiyah ya. Itu sudah biji-biji salawat, udah pangkal-pangkalnya salawat. Karena salawat itu banyak, ada Al-Fatih, ada salawat Nurizat, ada salawat Tibil Qulub. Nah, ini masing-masing punya fungsi, punya rahasia-rahasia. Ini salawat ma'rifat ya. Dan itu gak dibuat-buat, emang dikasihnya begitu. Siapa yang ngasih? Ya itu tuh Ahmad Ruhullah yang ngasih gitu. Nah, gimana cara koneksinya ya? Kita kan punya ruh, seharusnya kita bisa juga dong koneksi sama dia. Kenapa kita gak bisa berinteraksi, terhubung kepada ruh Ahmad? Karena kalau kita punya handphone, handphonenya bagus, tapi baterainya soak. Baterainya ada, kartunya nggak ada. Kartunya ada, pulsanya nggak diisi. Pulsanya lengkap, nomor sudah punya, nomor yang dihubungi nggak punya. Nomor yang dihubungi sudah punya, tapi nggak mau nelpon. Paham itu bahasa-bahasa ya, bahasa-bahasa kias lah ya. Semoga kita bisa mengerti ya kias-kias ini ya. Maka harus persiapkan casing yang bagus, persiapkan juga kartu energi yang bagus. Kartunya apa? Kalau mau download aplikasi bisa nggak tanpa nama akun? Maka harus punya nama akun. Apa nama akunnya? Itulah nama ruh. Maka ilmu tentang nama ruh adalah awal dari berkoneksi dengan Ahmad Ruhullah. Hati-hati, kadang-kadang kita kena siloka yang selama ini orang udah ketemu sama kita, ternyata dia orangnya. Biasa. Kalau zaman-zaman Syekh Abdul Qadir kan enak, orangnya pakai sorban, ya kan, sholatnya Masya Allah. Enak. Tapi nggak mungkin Allah membiarkan mutiara Ahmad ini diobral, diketahui orang banyak-banyak, bisa dicuri dia. Maka Allah lapisi dia dengan sisi basyariah, manusiawi yang orang nggak akan paham. Kalau di dalamnya ada sir Ahmad. Ya, kadang-kadang dia teman kita, jangan-jangan dia tetangga kita, jangan-jangan dia dulu murid kita, jangan-jangan dia dulu guru kita, jangan-jangan dia dulu pernah ziarah sama kita, jangan-jangan dulu kita makan di warteg sama dia. Lengkaplah semua. Jangan-jangan kita dulu waktu muda jontok-jontokan sama dia. Bisa jadi tuh. Rahasia Allah ini kan ada di mana-mana ya. Pinter-pinter lah. Kira-kira itu kajian kita malam ini ya.